Baik, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Baik, ayo ikhwah azani Allah wa yakum. Kita lanjutkan, yaitu pembahasan syarhu salasatil usul atau syarhu al-usulu salasah, yaitu tentang ma'rifatu dinil Islam. Yang kemarin matan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masailah. Wajib bagi kita untuk mempelajari 4 permasalahan. Al-ula, yang pertama, al-ilmu. Dan al-ilmu ini ada wa huwa ma'rifatullah, mengenal Allah, wa ma'rifatun nabiyhi, mengenal nabi, wa ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam bil adillah, dengan dalil-dalilnya. Yang kita bahas yaitu wa ma'rifatu dinil Islami, ya, mengenal agama Islam, ya, dengan dalil-dalilnya. Kemudian qala syarih rahimallahu taala, dijelaskan oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimallahu taala, qauluhu wa ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam, al-islamu bil ma'nal ami, Islam dengan makna secara umum, wa ta'abbudu lillahi bima syara'a mundu anna arsalallahu rusula ila antaku masa'atu. Maknanya secara umum Islam itu yaitu beribadah kepada Allah dengan apa yang telah disyariatkannya semenjak Allah mengutus, ya, para utusannya hingga hari kiamat kelak. Antaku musa'atu itu apa? Takumu itu koma yakumu, tegak. Asa'atu kan jam, bisa waktu, bisa hari kiamat. Asa'atu juga maknanya hari kiamat, hingga tegak hari kiamat. Kama dzakara azza wa jalla dzalika fi ayatin katsiratin, sebagaimana yang disebutkan oleh firman Allah, karena azza wa jalla itu Allah, ya. Disebutkan oleh firman Allah di dalam banyak ayatnya. Tadullu ala anna syara'i as-sabiqata kullaha islamun lillah, yang menunjukkan, ayat-ayat tersebut yang menunjukkan, menjelaskan bahwasanya syariat-syariat sebelum datangnya syariat Nabi Muhammad yang beliau bawa, semuanya itu Islam. Apa Islam? Pasrah, taslim. Pasrah lillahi, apa? Kepada Allah. Jadi Islam itu asal katanya dalam bahasa Arab itu aslama yuslimu, menerima dan pasrah, itu Islam. Makanya agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, ya, Muslim, Islam, sama, semuanya Islam. Cuma ketika di zaman kita, umatnya Nabi Muhammad SAW, kita katakan apa? Mereka agama Nasrani dan Yahudi karena menyimpang, bukan Muslim lagi. Tapi kita katakan agama Yahudi dan Nasrani karena sudah menyimpang dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala Allah taala an Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ibrahim. An di sini dari, ya, kita artikan tentang. Jadi kadang huruf jar itu kadang diartikan, kadang tidak. Rabbana waja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Rabb kami, jadikan kami 2 orang yang taslim kepada Engkau, muslim, apa? Pasrah kepada Engkau. Pasrah dalam apa? Dalam rangka apa? Tunduk, taat, patuh, merendahkan diri, itu namanya Islam.
Wa min dzurriyyatina, dan juga jadikan apa? Dari keturunan kami ummatan muslimatan, umat yang tunduk patuh, yang pasrah, yang menerima syariat engkau. Laka, ya, kepada engkau, syariat engkau yang kau tetapkan. Wa arina manasikana, dan perlihatkanlah kepada kami. Ro'a itu melihat, kalau aro memperlihatkan. Dan perlihatkanlah kepada kami manasikana, ya, keburukan-keburukan kami. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Ini doa dari Nabi Ibrahim. Wal islamu bil ma'nal khas, adapun Islam bermakna khusus, Islam bermakna khusus, ba'da bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yahtassu bima bu'itsa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Khusus dengan apa yang apa? Nabi Muhammad itu diutus dengannya. Jadi dikatakan khusus karena apa? Ya, apa-apa yang beliau bawa itu karena apa? Menyempurnakan agama sebelumnya. Li'anna ma bu'itsa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nasaha jami'al adyani sabiqati. Karena risalah yang dibawa oleh Nabi itu telah menghapuskan, nasakho itu menghapuskan seluruh agama-agama sebelumnya. Fasara manittaba'ahu musliman, sehingga orang ittaba'ahu, yang mengikuti hu itu Nabi. Hu itu dhamir balik kepada Nabi. Orang yang mengikuti Nabi, musliman, dia sebagai seorang muslim yang pasrah tunduk patuh kepada Allah. Wa man khalafahu laisa bimuslimin, dan orang yang menyelisihi apa yang dibawa atau syariat yang dibawa oleh Nabi itu bukan seorang muslim. Makanya tidak dikatakan muslim, Yahudi dan Nasrani. Kita cukup mengatakan apa? Agama Yahudi dan Nasrani. Fa'atba'ur rusuli, dan pengikut para rasul, muslimuna, semua itu muslim, dikategorikan sebagai pengikut Nabi Ibrahim muslim, pengikut Nabi Musa muslim, pengikut Nabi Isa juga muslim. Dengan syarat apa? Fi zamani rusulihim, yang hidup pada zaman mereka, para nabi mereka. Tapi setelah nabi mereka meninggal, mereka tidak mengikuti agama yang dibawa oleh nabi, maka bukan muslim, kufur. Ya, fal yahudu muslimuna fi zamani Musa sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang Yahudi itu muslim, disebut muslim pada zaman Nabi Musa masih hidup. Wan nasara muslimuna, begitu pula orang-orang Nasrani, mereka muslim fi zamani Isa sallallahu alaihi wasallam, pada zamannya Nabi Isa alaihissalam. Wa amma hinna bu'itsan nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fakafaru bihi. Adapun ketika Nabi Muhammad diutus, mereka itu pengikut yang awalnya pengikut Nabi Isa dan Nabi Musa, ya, itu pengikut para nabi mereka, ternyata ketika Nabi Muhammad diutus mereka tidak mau ngikut, sehingga apa? Fakafaru, mereka kufur. Kufur itu apa artinya? Kafaro yakfuru itu artinya apa? Mengingkari. Terjemahannya aslinya mengingkari. Ya, makanya kalau ngatakan loh, kok ngomong kafir sih ke orang Nasrani, kan bukan kafir. Ya, kafir loh. Kan kafir bahasa Arab. Kafir itu artinya mengingkari Allah dan Rasulnya. Tapi boleh nggak kita ngomong non muslim? Boleh kalau memang diperlukan dalam rangka apa? Ta'liful qulub. Jadi kita juga nggak menyalahkan, misalkan ada usaha ceramah mengatakan non muslim, khawatir nanti tersinggung, maksudnya untuk ta'lif qulub, melembutkan hati. Kalau tujuan itu ya, tujuannya itu. Ya, kalau anak pribadi kadang kalau ngisi kajian tempat umum itu kadang ngomong kafir, kadang ngomong non muslim.
Jadi tetap ada kafirnya tetap, tapi kadang ngomong non muslim untuk melembutkan hati. Ya. Nah, kadang kita ngomong kafir kan dikatakan terlalu fanatik, terlalu apa ya? Terlalu fanatik agama kata mereka. Fanatik boleh nggak? Harus. Fanatik agama Islam harus. Yang nggak boleh itu fanatik ke kelompok tertentu, nggak boleh. Ya, kalau agama Islam harus. Maka baru mereka bihi mengingkari apa? Nabi Muhammad. Hi itu kembali ke Nabi Muhammad. Walaisu bi muslimin, maka mereka tidak dikatakan sebagai seorang muslim. Wa hadza dinul islami. Maka inilah agama Islam. Wa dinul maqbulu indallahi an-nafi'u li sahibihi. Agama Islam adalah agama yang diterima di sisi Allah. Ya, agama yang diterima di sisi Allah, yang bermanfaat li sahibi, bagi pelakunya. Sahib itu bisa sahabat, bisa pelaku, bisa apa? Pemilik. Sahibul bait. Nah, apa sahibul bait? Berarti apa? Pemilik rumah. Ya, sahibud dar, pemilik kampung. Kalau Allah Ta'ala, hal ini sebagaimana firman Allah SWT, inna dina indallahil Islam. Surat Ali Imran ayat 19. Sesungguhnya agama Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah yang diterima itu hanyalah agama Islam. Atau sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Wa qala, dan juga dalam surat Ali Imran juga ayat 85. Allah Ta'ala berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan, dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, falay yuqbala minhu, maka tidak akan diterima daripadanya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi, waliyadzubillah, akan rugi itu. Ya. Wa hadzal islamu wal islamul ladzi imtanna bihi ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi. Ya, inilah Islam, yaitu Islam yang Allah karuniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada umat beliau. Ya. Kalau Allah Ta'ala, hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan kepada kalian, lakum, pada kalian, atau untuk kalian, dinakum, agama kalian. Din itu agama. Wa atmamtu alaikum, dan telah aku sempurnakan atas kalian nikmatku, wa raditu lakumul islam madina, dan telah aku ridhai untuk kalian Islam itu sebagai agama kalian. Ya, inilah ayat yang terakhir turun, yang menunjukkan apa? Agama Islam telah sempurna, tidak butuh pada penambahan, dan juga tidak butuh dikurangi. Harus apa adanya. Ini terakhir. Kemudian bil adilati, jadi mengenal agama Islam itu harus dengan dalil, berdasarkan dalil, karena agama itu berasal dari wahyu. Jadi nggak bisa asbun, asal bunyi nggak bisa. Sesuai perasaan nggak bisa. Harus benar-benar sesuai dalil. Kemudian, qauluhu bil adillah. Syekh Muhammad bin Abdullah mengatakan ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Bil adillah jam'u dalilin, bentuk jamak dari dalil. Dalla yadullu, ya, dalil jamaknya adillah. Wa huwa ma yursidu ilal matlubi, maknanya dalil adalah sesuatu yang mengantarkan atau membimbing kepada tujuan yang diinginkan. Jadi dalil itu sesuatu yang membimbing, yang mengantarkan kepada tujuan yang diinginkan. Wal adilatu, jadi petunjuk. Dalil itu bahasa kita itu petunjuk.
Wal adillatu ala ma'rifati dzalika sam'iyatun. Dan dalil untuk mengenal, untuk mengetahui hal yang demikian itu berupa apa? Sam'iyatun, berupa pendengaran. Wa aqliyatun, berupa akal. Jadi berdasarkan pendengaran dan juga akal. Maksudnya akal ini cara memahami ya. Maksudnya untuk alat untuk memahami, bukan untuk penentu sebetulnya. Ya, alat untuk memahami dalil itu akal. Fasam'iyatu, adapun pendengaran, ma thabata bil wahyi, yaitu apa yang telah ditetapkan dengan wahyu. Wa huwal kitabu was sunnah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi Al-Quran dan Sunnah itu merupakan wahyu, produk dari wahyu, Al-Quran dan As-Sunnah itu. Wal aqliyatu, adapun akal, ma thabata bin nadhari wa ta'ammuli, yaitu apa-apa yang ditetapkan dengan apa? Nadhar itu dipelajari dan diteliti. Dipelajari. Jadi akal itu untuk mempelajari dan meneliti serta memahami. Itu akal. Bukan sebagai untuk penentu penetapan syariat, nggak bisa. Penetapan syariat itu berdasarkan pendengaran, yaitu berdasarkan wahyu. Akal itu sebagai alat untuk mempelajari, meneliti dan juga memahami. Waqad aktsarallahu azza wa jalla min dzikri hadan nau, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan jenis ini fi kitabihi, di dalam kitab Al-Qur'an. Fakam min ayatin qala Allah taala fiha wa min ayati kada wa kada. Berapa banyak ayat yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya, ayat ini dan ayat itu. Wa hakada yakunu sakul adillatil aqliyatid dalati alallahi ta'ala. Yaitu apa? Membawakan dalil akliyah yang menunjukkan keberadaan Allah. Yaitu apa? Tentang apa? Penciptaan, adanya matahari dan bulan. Itu kan tidak mungkin muncul dengan tiba-tiba. Matahari terbit dari arah timur, tenggelam dari arah barat, dan itu terus menerus. Itu kan pasti ada penciptaan. Ini secara akal. Ya, itu secara akal bisa berpikir bahwasanya alam semesta ini pasti ada yang menciptakan, berarti menunjukkan ada keberadaan Allah. Allah itu ada, nggak mungkin tidak ada. Ya, nggak mungkin nggak ada. Sesuatu produk misalkan HP, kan nggak mungkin kalau nggak ada yang buat. Nggak mungkin, nggak masuk akal. Muncul dengan sendirinya itu nggak mungkin. Kalau ditanya duluan ayam atau telur, bingung kan? Ya, yang pasti Allah menciptakan. Nah, manusia aja duluan anak apa bapak? Orang tua. Ya orang tua no. Berarti kalau ayam juga seharusnya duluan induknya. Nah, ya. Nah ini. Jadi pakai akal. Itu untuk apa? Merenungkan, bukan untuk menetapkan syariat. Wa amma ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil adillati as-sam'iyah. Adapun untuk mengenal Nabi itu harus berdasarkan dalil. Ya, as-sam'iyah yang kita dengar. Famithlu qawli, sebagaimana firman Allah SWT, Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'hu, dan orang-orang yang bersama beliau. Ini kan dalil. Siapa Muhammad itu? Rasul, karena disebutkan oleh dalil Al-Quran. Ya. Tapi kalau alam semesta kita bisa pakai akal. Ya. Tapi kalau misalkan Nabi Muhammad itu sebagai apa? Itu pakai dalil. Bisa dipahami ya? Ya, wallahu a'lam bishawab, karena udah duhur. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tanggal berapa sekarang?
12 10 25. Tak minta tolong dimatiin.